Kemuliaan yang abadi dari seekor tupai. Ketika pembuatan jembatan Situbanda Rama Setu, Sri Ramacandra. Di masa sekitar 2 juta tahun yang lalu Treta Yuga Tuhan alam semesta turun ke bumi dalam wujudnya sebagai Sri Ramacandra. Misi beliau hanya untuk menghancurkan para asura orang-orang serakah dan menyelamatkan orang saleh penyembah Tuhan. Dikisahkan pada saat Sita Devi diculik oleh Rahwana, Sri Rama berjalan menelusuri hutan-hutan, lembah-lembah, pegunungan dan akhirnya bertemu dengan Raja Kerasugriva dan Hanuman di pegunungan Kiskenda. Singkat cerita, Raja Kerasugriva karena dibantu oleh Sri Rama di dalam memenangkan pertengkaran sengit dengan kakaknya Raja Subali bersedia dengan segala pasukan kera yang jumlahnya tidak bisa dihitung membantu mencari Ibu Sita. Suatu hari ketika Sri Rama mengetahui bahwa Sita Devi disekap oleh seorang raksasa kejam bernama Ravana, kerajaannya ada di seberang lautan nan luas di Alengkapura, Sri Lanka sekarang. Beliau berencana akan membangun jembatan besar menyeberangi lautan luas itu. Sri Rama adalah penguasa jagat raya ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi beliau bahkan penciptaan dan peleburan alam semesta yang tidak ada batasnya ini ada di tangan beliau. Sekarang lautan cinta bakti yang mencair yang ada di hati semua pasukan kera-kera dan makhluk-makhluk hidup lainnya yang ada di dekat kejadian akan segera dipertontonkan di hadapan dunia. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana gelora dan semangat bakti berkobar-kobar bagaikan membakar alam semesta ini yang ada di hati yang hadir di sana. Kobaran gelora itu bahkan mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin hanya untuk kepuasan penguasa jagat ini. Tentu saja, Tuhan mampu membuat apapun hanya dengan keinginannya saja. Tetapi hanya untuk mengajarkan para makhluk hidup yang lahir di dunia ini tentang kekuatan bakti, beliau rela seperti kelihatan tidak berdaya dan malah dibantu sama tentara kera dan makhluk hidup lainnya. Ketika pembuatan jembatan Agung Rama Setu atau Situbanda yang tidak akan pernah ada lagi di dunia ini berlangsung, semua pasukan kera mulai sibuk mengerjakan. Ada yang berlari kencang, terbang, meloncat sejauh mungkin bahkan deru dan desingan suara kera-kera itu menyerupai badai yang besar yang siap melebur seisi dunia ini. Mereka melakukan itu untuk memperoleh batu-batu, tebing-tebing, pepohonan yang besar-besar untuk membuat bentangan jalan besar membelah samudera yang luas. Mereka bahkan tidak menghiraukan nyawanya sendiri demi kepuasan penguasa alam semesta Sri Ramacandra. Sebuah keajaiban sungguh-sungguh terjadi, di mana semua batu-batu dan tebing-tebing besar itu mengambang di atas lautan. Di hadapan Tuhan hukum-hukum fisika, hukum alam pun benar-benar dibuat tidak berdaya. Sebuah pemandangan yang sungguh mengharukan, di mana bukan para kera saja yang ternyata sibuk membantu pembuatan jembatan agung itu bahkan kepiting-kepiting laut, ikan-ikan dan serangga-serangga kecil juga tidak mau ketinggalan di dalam pemeran cinta bakti ini. Mereka semua sibuk mengangkat kerikil-kerikil kecil dan ikut melemparkan ke dalam lautan. Di satu sudut Sri Rama melihat seekor tupai berbulu coklat yang juga sibuk mengangkat kerikil-kerikil kecil. Dia bahkan tidak memperhatikan nyawanya sendiri yang bisa saja tertimpa batu-batu besar yang dilempar oleh pasukan kera itu. Jembatan Situbanda yang membentang panjang di atas deburan ombak samudera yang ganas dan dalam, yang menghubungkan daratan India dengan Sri Alengkapura kerajaan Raja Raksasa Ravana yang begitu jahat dan licik telah menculik Ibu Sita. Para pasukan kera mentertawakan dan meremehkan usaha tupai kecil yang mencoba melakukan pelayanan yang kecil bersama binatang-binatang kecil lainnya tapi ia tidak menghiraukannya, tekadnya begitu tulus dan teguh ingin mempersembahkan pelayanannya yang dianggap kecil remeh, tidak menyurutkannya berbolak-balik ratusan bahkan ribuan kali untuk mengumpulkan kerikil-kerikil kecil di pinggir pantai dan dibawanya ke laut demi menutupi celah-celah lubang kecil pada jembatan itu. Sesekali Hanumanji lewat terbang di angkasa bagaikan pesawat yang besar mengangkat bukit-bukit dan gunung-gunung untuk bahan jembatan, di atas terjangan ombak samudera yang ganas, sorak-sorai para pasukan kera memuji kehebatan pelayanan Hanumanji yang sangat luar biasa. Tetapi malangnya tiada seorang pun yang memperdulikan sang tupai kecil yang tetap bersemangat sibuk berbolak-balik dengan kerikil-kerikil kecilnya. Sri Ramacandra diam-diam memperhatikan dari kejauhan, beliau adalah Tuhan Sri Narayana sendiri yang hadir di dalam setiap hati semua makhluk hidup. Beliau mengerti dengan ketulusan sang tupai mungil. Lalu Sri Rama mendekati sang tupai dan berkata dengan penuh cinta, "Wahai Guncia tupai, di antara yang hadir dalam pelayanan suci ini aku hanya melihat satu jiwa saja yang sangat luar biasa melakukan pelayanan bakti penuh ketulusan dan keteguhan hati, tanpa pujian, tanpa perlakuan yang spesial,
tidak kenal lelah dan tidak malu dengan apa yang ia miliki seluruhnya ia persembahkan dalam semangat pelayanan demi aku, dan engkaulah jiwa yang tulus itu wahai saudaraku Guncia. Kemudian Sri Rama menjulurkan tangan kiri beliau, mengundang Sang Tupai untuk hinggap di tangannya. Lalu Sang Tupai melompat ke tangan beliau dengan bercucuran air mata tangannya tercakup ia memuji kebesaran dan keagungan karunia Sri Rama. Dengan tangan kanannya Sri Rama membelai punggung Sang Tupai dan sebuah keajaiban terjadi. Jari-jari tangan Sri Rama membekas bergaris di punggung Tupai bersinar berwarna keemasan. Semua yang hadir di situ begitu terpana menyaksikan kejadian tersebut, memperhatikan dengan hati yang sangat malu dan menyesali kekeliruan mereka yang telah meremehkan Sang Tupai. Kemudian Sri Rama bersabda, "Nah Tupai yang baik hati, mulai saat ini engkau dan keturunanmu akan memiliki garis emas di punggungmu yang akan mengingatkan siapa saja atas perjuanganmu membantu mendirikan jembatan agung ini, dunia menjadi saksi bahwa pengabdian suci berada di dalam ketulusan hati dan bukan kemewahan, kehebatan dan tampak luar saja."